Skenario pembelajaran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas strategi pembelajaran. Kelompok 1 Pendidikan IPSA 2019. Mari mengenal anggota kelompok 1. Mei Setiawati, Febrian Cici Nur Afifah, Prima Aida, Nala Hairunisa, dan Nurmah Fudi. Pembelajaran daring aktif dengan materi Keadaan Alam Indonesia, Subbab Flora dan Fauna Indonesia, kelas 7 semester Gasal. Model pembelajaran Project Based Learning. Tahapan dalam Project Based Learning. Metode pembelajaran diskusi dan ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Baik, bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik. Anak-anak tetap jaga kesehatan ya, apalagi di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Kalian harus tetap jaga imunitas agar tetap sehat. Baik, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baik jika kita berdoa. Nah, anak-anak, siapa yang ingin membantu Ibu untuk memimpin berdoa? Saya, Bu. Baik, silakan Mbak Mei untuk memimpin berdoa. Mari teman-teman semua sebelum kita memulai belajar hari ini, berdoa terlebih dahulu dengan sikap sempurna berdoa dimulai. Berdoa cukup? Baik, terima kasih kepada Mbak Mei yang telah membantu Ibu. Anak-anak, seperti biasanya pada pertemuan kali ini, harap anak-anak merenam namanya terlebih dahulu ya, sesuai dengan nomor absennya. Misalnya, nomor absen _ Fabila. Seperti itu ya. Dan jangan lupa untuk on cam terlebih dahulu agar Ibu bisa mengetahui anak-anak hadir atau tidak hadir, seperti itu. Nah, jangan lupa juga untuk mengisi presensi yang telah Ibu siapkan di Google Classroom. Jadi, untuk batas pengisian link presensi akan ditutup setelah 10 menit pembelajaran berlangsung. Bisa dipahami anak-anak? Sabu. Baik. Nah, ya, terima kasih. Baik. Anak-anak, untuk memulai pembelajaran kali ini, sebelum kita masuk ke materi inti, Ibu akan mengajak kalian pemanasan nih, agar lebih semangat lagi ya tentunya. Jadi anak-anak bisa lebih semangat, lebih excited lagi. Baik, Ibu izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Ibu. Ya, baik. Sudah ya? Oke. Halo anak-anak Ibu semuanya. Di sini Ibu akan mengajak kalian untuk melaksanakan ice breaking terlebih dahulu ya. Di sini nanti ketika Ibu ajak kalian untuk tebak gambar, kalian bisa memulai untuk menjawabnya ya. Seperti itu. Oke. Kita lanjut. Let's start ice breaking. Are you ready? Ready, Bu. Ready, Bu. Oke, pintar sekali. Oke, anak-anak, gambar apakah ini? Bisa kalian tebak ini gambar apa? Singa, Bu. Singa, Bu. Harimau. Ya, coba kita buktikan. Oh, ternyata ini gambarnya Hamsli, hamster lion. Kalian salah ternyata. Oke, kita masuk ke gambar yang kedua anak-anak. Silakan tebak ini gambar apa kira-kira? Aduh, gambar apa ya ini kira-kira? Bebek. Oh iya, coba beruang. nih. Bebek ayam. Ya. Nah, ternyata gambarnya bebek sama kucing. Oke, nah untuk gambar yang ketiga, Ibu mau nih, anak-anak nggak salah loh ya, karena
pada gambar ketiga ini berhubungan sama materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Oke, kira-kira gambar apa ini anak-anak? Ayo, coba tebak. Putri malu, Bu. Nah, betul sekali. Jadi, ini adalah gambar putri yang selalu pemalu, seperti itu. Ayo, apakah kalian udah mulai panas nih? Udah mulai semangat? Sudah, Ibu. Ya. Nah, baik. Nah, di sini Ibu akan mengajak kalian semua untuk mereview kembali materi-materi yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Di sini Ibu akan mereview materi-materi yang telah kita pelajari. Yang pertama, Ibu akan mereview materi mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Nah, di sini anak-anak coba nih dari gambar ini ada yang tahu tidak ini peristiwa tentang apa? Coba jawab. Tanam paksa, Bu. Penjajahan, Bu. Penjajahan tanam paksa, Bu. Iya, betul sekali. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu tidak kaitannya dengan materi kita? Coba berpendapat. Tahu, Bu. Iya, silakan Mas Yudi. Ya karena materi kali ini ada kaitannya dengan tanaman-tanaman, Ibu. Baik, pintar sekali Mas Yudi ya. Jadi, untuk materi kali ini itu ada kaitannya nih, karena pada masa tanam paksa itu, rakyat Indonesia dipaksa untuk menanam tanaman lokal saja seperti singkong, padi, jagung. Namun, setelah adanya peristiwa tanam paksa, akhirnya rakyat Indonesia mengenal adanya tanaman tarum, kopi, tebu, cengkeh, daun teh, lalu ada tembakau. Nah, di sini apa sih anak-anak yang bisa kalian simpulkan dari beberapa gambar di sini dan beberapa slide yang telah Ibu sampaikan sebelumnya? Silakan berpendapat. Halo anak-anak, silakan berpendapat. Iya, Bu. Oh iya, Mbak Prima, silakan. Jadi karena tanam paksa tadi tentang tanaman, mungkin tanam paksa 1830 itu membuat keanekaragaman tanaman ekspor ikut ditanam di Indonesia. Jadi, ya, betul. tanam paksa mengajarkan kita untuk Indonesia berpotensi dalam mengekspor tanaman rempah ke luar negeri. Iya, betul sekali. Terima kasih Mbak Prima. 100 buat Mbak Prima. Jadi apa sih Ibu kaitannya? Jadi adanya sistem tanam paksa ini pada tahun 1830 membuat keanekaragaman tanam ekspor ditanam nih di Indonesia. Akhirnya Indonesia ikut melaksanakan perdagangan antar luar negeri. Seperti itu ya anak-anak. Baik, Ibu akan mereview lagi materi yang minggu lalu. Kita pernah belajar materi tentang letak dan luas Indonesia. Nah, di sini Ibu akan mereview kembali nih ingatan kalian tentang materi itu. Di sini Ibu bertanya, ada satu gambar, ada keywordnya tentang perbedaan waktu, ada iklim tropis. Kira-kira ini gambar apa anak-anak? Coba ayo dijawab. Pembagian waktu, Bu. Astronomis. Pembagian garis waktu. Jadi jawabannya ini garis astronomis Indonesia, Bu. Betul. Karena lewat garis ini kita mengenal perbedaan waktu, akhirnya juga mempengaruhi ciri-ciri dari iklim, flora, dan fauna. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya Ibu akan bertanya kepada kalian, ini gambar apa dengan keywordnya, perbedaan musim, topografi. Nah, ini kira-kira gambar apa anak-anak? Garis apa? Letak geografi Indonesia. Iya, betul sekali. Anak-anak pintar sekali. Nah, kalau letak geografis ini akhirnya menjadikan Indonesia itu kaya ya, kaya akan sumber daya alam, kaya akan topografi yang berbeda-beda, seperti itu. Nah, lalu apa sih Bu kaitannya? Nah, di sini Ibu akan mereview kembali. Ada dua gambar nih, garis astronomis, garis geografis. Lalu keywordnya itu berkaitan dengan prinsip geografi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Ada yang tahu tidak kira-kira prinsip apa? Coba, ada yang masih ingat tidak? Kira-kira prinsip apa ya? Prinsip distribusi, Bu. Iya, betul sekali Mbak Mei. Pintar sekali. Jadi, ini merupakan prinsip distribusi. Apa sih Bu kaitannya dengan materi kali ini? Karena ketika suatu gejala diteliti dengan prinsip distribusi, ternyata ada persebaran yang tidak merata di permukaan bumi anak-anak. Nah, persebaran itu meliputi bentang alam, vegetasi, hewan, manusia, flora, fauna, seperti itu ya anak-anak. Oleh karena itu, persebaran di Indonesia bisa dilihat misalnya dari
sumber daya alamnya, flora faunanya, hasil buminya, penduduknya. Nah, apa sih Bu buktinya? Nah, buktinya itu terletak pada misalnya nih ada peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ada lagi Bu, apa? Ada anak-anak, ada peta persebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, di sini ada lagi peta hasil tambang di Indonesia. Nah, sebelum Ibu tanya nih, kita hari ini mempelajari materi tentang apa? Ada yang tahu tidak? Minggu yang lalu kita telah membahas materi apa? Ada yang masih ingat? Saya Bu, masih ingat Bu. Wah, Mas Azif ingat. Apa Mas Azif? Kemarin yang tentang keadaan fisik wilayah Bu. Iya, betul sekali. Kalau kemarin itu kita membahas mengenai materi keadaan fisik wilayah Indonesia, sekarang kita akan membahas materi tentang kondisi alam Indonesia dengan subbab kedua, yaitu mengenai flora dan fauna Indonesia. Baik. Nah, ini beberapa contoh fauna dan flora di Indonesia ya anak-anak. Baik, kita lanjut. Di sini untuk kompetensi dasar dan pokok bahasanya, untuk KD-nya sendiri, yaitu KD 3.1 memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Dan untuk pokok bahasan kita yang akan kita bahas ada dua ya anak-anak. Yang pertama mengenai persebaran flora di Indonesia, dan yang kedua mengenai persebaran fauna di Indonesia. Baik, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, ada yang ingin membantu Ibu membacakan, karena ini tanggal 12, siapa absen ke-12? Ayo, coba. Saya, Bu. Oke, Mbak Mei, silakan Mbak Mei, bisa bantu Ibu membacakan tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan persebaran flora di Indonesia dengan bahasanya sendiri. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan persebaran fauna di Indonesia dengan bahasanya sendiri. Baik, terima kasih kepada Mbak Mei. Jadi anak-anak untuk pembelajaran pada hari ini ada dua ya tujuan pembelajarannya. Nah nantinya anak-anak akan Ibu ajak dengan metode diskusi dan penugasan berbasis proyek seperti itu. Nah oke, kita lanjut. Baik anak-anak, untuk pembahasan yang selanjutnya kita akan membahas mengenai persebaran flora di Indonesia. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalian kan pernah nih anak-anak membahas mengenai letak dan luas Indonesia. Pasti kalian juga pernah membahas mengenai peta ya. Jadi, di sini Ibu ingin bertanya ke kalian, kira-kira peta ini merupakan peta bagian Indonesia mana? Anak-anak ada yang tahu? Barat, Ibu. Ya, betul sekali, bagian Indonesia Barat, Bu. Ya, lalu untuk daerahnya sendiri ada yang tahu di bagian mana saja untuk bagian daerah Indonesia Barat? Jawa, Sumatera, Kalimantan, Ya, pintar sekali anak-anak Ibu. Oke, habis ini Ibu akan menampilkan beberapa gambar flora Indonesia bagian Barat ya anak-anak. Nah, kalau kalian tahu apa saja namanya, kalian bisa katakan ya apa itu namanya. Oke, yang pertama gambar apakah ini? Bunga bangkai, Bu. Bunga bangkai, Bu. Ya, betul sekali. Ini adalah bunga bangkai. Oke, yang kedua, ada yang tahu ini gambar apa? Bunga raksasa, Bu. Bukan bunga raksasa ya, ini namanya suwak raksasa. Oke, lanjut. Kalau yang ini namanya pohon apa anak-anak? Sawo, Bu. Sawo, Bu. Ini bukan sawo ya. Bu. Ini namanya pohon kepel anak-anak. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang tahu ini apa? Kantong semar, Bu. Ya, betul, kantong semar. Kantongnya semar, Bu. Ya, ini namanya anggrek tebu anak-anak. Nah, pasti kalau ini udah ada yang tahu nih. Pasti tahu anak-anak Ibu. Nangka, Bu. Nangka, Bu, nangka. Ya, betul sekali pohon nangka. Kalau yang ini ada yang tahu pohon apa? Salak. Salak. Loh, ini bukan salak, ini rotan anak-anak. Oke, kita lanjut. Ada yang tahu ini bunga apa? Ayo. Bunga cempaka putih, Bu.
Oh iya, betul sekali, anak-anak. Ibu pintar. Oke, jadi di sini Ibu meminta kalian menebak nih, dari gambar tersebut, ada yang tahu tidak ciri-ciri flora Indonesia bagian Barat? Berdasarkan gambar yang telah kalian lihat ini, anak-anak, coba berpendapat, silakan. Tanamannya besar-besar, Bu. Iya, Buahnya banyak, Bu. benar, tanamannya besar-besar. Apalagi, Mbak Mei tadi? Beraneka ragam, Bu. Iya, betul. Heterogen, Ibu, beraneka ragam. Ada lagi yang tahu apa saja ciri-cirinya? Buahnya banyak, Bu. Oh iya, betul sekali. Oke, di sini Ibu telah membuat keyword ya anak-anak, agar kalian bisa mengingatnya lebih enak, lebih tidak bisa dilupakan, karena keywordnya itu mudah sekali untuk diingat. Nah, untuk ciri-ciri flora Indonesia bagian Barat itu, yang pertama didominasi oleh tumbuhan yang besar, tinggi. Jadi tanamannya itu tinggi, besar, banyak sekali jenis tumbuhan yang menumpang atau epifit. Tadi kan ada anggrek-anggrek ya. Nah, ada juga tumbuhannya itu jenisnya lebat, rapat. Biasanya tumbuh di sekitaran hutan-hutan, misalnya hutan di Kalimantan, seperti itu. Ada juga jenis tumbuhan nangka, jenis tumbuhan rotan. Tapi di bagian Indonesia bagian Barat ini, jenis pohon sagu-saguan itu sedikit. Jadi perlu diingat ya anak-anak. Oke, selanjutnya ini gambar peta daerah mana anak-anak? Ada yang tahu? Daerah tengah-tengah ini meliputi daerah apa saja? Sulawesi. Pintar sekali. Maluku, Sulawesi, NTT ya. Oke, di sini merupakan flora Indonesia bagian tengah. Nah, di sini Ibu akan bertanya, kira-kira ini pohon apa anak-anak? Ada yang tahu? Nampaknya anak-anak nggak tahu. Kacang, Bu, kacang. Kacang panjang. Ini bukan kacang panjang, anak-anak. Namanya vanili. Nah, itu ya maksud saya. Oke, ini bukan cengkeh, Mas Yudi. Ini vanili. Oke, kalau yang ini baru apa namanya? Coba, pasti kalian tahu. Cengkeh, Bu. Ya, kalau yang ini biasanya dibuat Kayu manis, Ibu. Manis. Betul, bisa. Kalau yang ini, waduh, apa ya ini? Pasti Itu buah kalian- yang buat mainan itu loh, Bu. Pala, Bu. Bukan, ini bukan Pala. namanya pohon cendana. Pasti kalian baru tahu. Cendana. Oh, itu cendana, Bu ya, gitu. Diingat-ingat ya. Nah, kalau yang satu ini tadi ada yang jawab benar tuh, yang tadi baru namanya Nala. Ya, Pala. pintar sekali. Nah, dari gambar-gambar ini anak-anak bisa menyebutkan tidak ciri-ciri flora Indonesia bagian tengah. Dari gambar ini, coba. Banyak untuk bahan masak, Bu. Ya, aduh, Mbak Prima ini pasti suka masak ini ya. Betul sekali. Jadi, untuk flora Indonesia bagian tengah itu didominasi oleh rempah-rempah ya anak-anak. Di sini Ibu sudah membikinkan keywordnya. Jadi, didominasi tumbuhan rempah-rempah, dominasi tumbuhan berbau wangi. Pohonnya jauh lebih rendah dari pohon Indonesia bagian Barat. Jadi, tidak terlalu tinggi. Nah, selanjutnya terdapat jenis tumbuhan membelit. Tadi kan pohon vanila tadi kan kayak membelit-belit di pohon yang lain kan. Nah, jadi anak-anak perlu menghafalkannya. Jadi ini keyword-keywordnya. Selanjutnya kita akan masuk ke flora Indonesia bagian timur. Kira-kira Indonesia bagian timur itu meliputi wilayah mana saja anak-anak? Ada yang tahu? Maluku, Bu. Maluku. Ya, Maluku, apalagi anak-anak? Papua. Ya, betul. Papua. Nah, di sini kita membicarakan flora Indonesia bagian timur. Ada yang tahu tidak ini buah apa? Waduh, buah apa ya kira-kira? Kelengkeng, Bu. Ini bukan kelengkeng, ini namanya matoa, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini ada yang tahu tidak buah apa? Buah merah. Turgus, Bu. Ya, betul, buah merah. Oke, selanjutnya ada yang tahu tidak ini pohon apa? Ini aromatik sekali ya. Pasti kalian tahu. Apa kalian tidak tahu? Telon, minyak Kayu telon, putih. Bu. Iya, betul, kayu putih. Pintar sekali. Selanjutnya, ini bunga apa, anak-anak? Anggrek hitam. Oke, anak-anak pintar sekali. Selanjutnya, ada yang tahu tidak ini apa? Aduh, ini apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Pohon salak, Bu. Salak. Bukan anak-anak. Ini bukan pohon salak. Dari tadi kok jawabnya pohon salak. Jadi ini namanya salak, pohon Bu. nipah. Pohon nipah. Jadi sejenis sagu-saguan seperti itu ya. Nah, kalau yang ini pasti nggak ada yang tahu ini.
Ya, jadi ini pohon damar. Ada lagi nih, namanya anggrek flammeria. Nah, yang satunya ada rabun pi. Nah, dari gambar-gambar tersebut, ada yang tahu tidak ciri-cirinya flora Indonesia bagian timur? Ayo coba simpulkan anak-anak, ciri-cirinya apa saja? Pohon sagu-saguan, Bu. Ya, betul. Sagu-saguannya banyak, Bu. Apalagi? Coba satu lagi. Ada beragam tanaman anggrek, Bu. Iya, betul sekali. Menarik, Bu, menarik. Iya, betul, menarik. Warnanya bagus gitu ya. Ya. Tidak berpohon besar, Bu. Kali nih, keywordnya yang telah Ibu susun untuk kalian. Yang pertama, terdapat banyak jenis anggrek. Yang kedua, banyak ditemukan pohon sagu-saguan dan kayu putih. Yang ketiga, pohonnya itu makin rendah ya anak-anak, makin pendek-pendek seperti itu. Tadi yang Indonesia Barat tinggi-tinggi, yang Indonesia Tengah tidak terlalu tinggi, nah yang Indonesia Timur itu rendah, seperti itu ya. Nah yang selanjutnya tidak ditemui pohon nangka-nangkaan atau meranti-merantian. Jadi tidak ada jenis pohon ini ya anak-anak. Oke, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya itu persebaran fauna di Indonesia. Nah, ini beberapa contohnya ya anak-anak. Di sini Ibu akan bertanya ke kalian. Ini tadi kan merupakan bagian Indonesia Barat. Nah, di sini Ibu akan bertanya fauna-faunanya nih. Ini kira-kira gambar apa? Ayo. Gajah, Bu. Gajah, Bu. Lagi yang tahu ini apa? Itu agil, Bu. Ini adalah orangutan. Ada yang tahu ini apa? Harimau. Bu. Ini anak-anak. Banteng, Bu. Ya, kalau yang ini? Itu agil, Bu. Bekantan ya, saudaranya monyet ya. Bekantan. Kalau yang ini anak-anak? Badak. Bercula satu. Anil, Bu. Buaya. Bu. Sekali kalau yang Anil ini. loh. Gua tak bercula satu, Bu. Ya, di sini ada ikan pesut, ada lagi burung hantu, nah ada lagi burung kasuari. Nah, burung merak maksudnya ya. Nah, di sini ada yang tahu tidak ciri-cirinya fauna Indonesia bagian barat dari gambar-gambar ini? Ayo coba sebutkan. Apa Binatangnya besar-besar, Bu. Ya, betul. Apalagi? Mamalia, Ibu. Bulu lebat, Bu. Bulunya lebat, Bu. Monyet, Bu. Monyet. Ya, betul. Nah, di sini Ganas-ganas, Bu. ya, betul. Ibu sudah membuat keywordnya. Jadi, dominasi hewannya besar-besar. Betul sekali tadi katanya Mas Azif mamalia, banyak mamalianya. Terusan katanya Mbak Fira tadi banyak spesies keranya. Ada jenis burung-burung tapi yang berwarna-warni itu sedikit saja. Nah, ada jenis mamalia bergantung tapi juga sedikit saja. Oke, kita lanjut ke fauna Indonesia bagian tengah nih anak-anak. Nah, kira-kira ini gambar apa? Ayo. Komodo, Bu. Bukan kodomo loh ya. Ini komodo. Oke, selanjutnya gambar apa kira-kira ini? Kerbau. Anoa. Pinter sekali anak-anak Ibu. Kalau yang ini, aduh kira-kira apa ya ini anak-anak? Kuskus. Nah, kuskus. Kalau yang ini, waduh, kok babi hutan. Ya, babi rusa. Oh, babi rusa ya, Bu. Kalau yang ini? Kodok. Katak hijau. Pohon. Kalau yang ini anak-anak? Pincok, Bu. Loh, kalau ini namanya Maleo. burung kasuari ya. Nah, kalau yang ini pasti pada nggak tahu nih burung apa ini ya, Bu. Nah, ini namanya raja udang. Oke, diingat-ingat. Kalau yang ini anak-anak, waduh ada monyet tapi hitam. Kira-kira apa? Monyet hitam. Iya, Itu juga agil, Bu. Nah, di sini ada apa lagi anak-anak? Tarsius. Ya, betul sekali Mbak Fabila, pinter. Tarsius. Nah, kalau yang ini burung apa? Ada yang tahu? Ini burung rangkong, bukan paruh bengkok ya, beda. Oke, dari sini apa ciri-cirinya anak-anak fauna Indonesia bagian tengah menurut kalian? Sebutkan. Hewannya berukuran kecil, Bu. Ya, ada lagi? Yang burung. Iya, banyak jenis burung-burung. Oke, di sini Ibu sudah membuat keywordnya seperti biasa. Oke, di sini ada ciri-cirinya hewan menyusuinya kecil-kecil. Kalau yang Indonesia Barat tadi kan mamalianya besar-besar nih. Nah, kalau yang Indonesia Tengah itu kecil-kecil. Nah, selanjutnya ada banyak burung berwarna. Ada ukuran reptilnya besar-besar kayak komodo tadi kan besar-besar ya anak-anak. Nah, selanjutnya ada masih terdapat jenis kera walaupun sedikit. Oke, kita move on ke fauna Indonesia bagian timur.
Oke, kira-kira ini gambar apa anak-anak? Kakak tua, Bu. Burung kakak tua. Kakak tua, Bu. Burung kakak tua. Oke, selanjutnya. Nuri. Ya, betul sekali. Burung nuri, Bu, Nah, ya. ini, waduh, ini apa ya, Bu? Gambar apa ini? Ini namanya Kanguru pohon. kanguru pohon. Iya, Kanguru betul pohon. sekali, Mas Aksa. Ya. Nah, kalau yang ini, waduh, ini Landak. Landak, Bu. landak, betul sekali. Nah, kalau yang ini ada yang tahu maskotnya? Cendrawasih. Awasi, Bu. Bagus buat anak-anak ibu. Oke, selanjutnya ada yang tahu ini apa? Betul, kasuari. Nah, dari gambar-gambar ini bagaimana anak-anak ciri dari fauna Indonesia bagian timur? Coba Warnanya cantik-cantik, Bu. Banyak burung. Bulunya itu warna-warni, Bu. Hewannya tidak terlalu besar, Bu. Ya, hewan. Terus hewannya juga ada kemiripan dengan Australia, Bu. Ya, Hewannya unik. Oke, jadi di sini Ibu sudah membuat keywordnya. Jadi untuk fauna Indonesia bagian timur itu banyak jenis burungnya yang warna-warni. Lalu faunanya cenderung kecil ya teman-teman. Nah, di sini ada ditemukan hewan berkantung anak-anak. Nah, juga ada tidak ada spesies kera. Jadi di Indonesia Timur ini tidak ada spesies keranya. Kebanyakan spesies burung-burung. Oke, kita akan lanjut. Nah, di sini Ibu mau bertanya nih dari kalian. Setelah kalian memahami materi flora fauna, coba kalian renungkan anak-anak apa makna atau pesan moral pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Lalu Ibu juga mau bertanya nih, apa saja sih karakter yang kalian dapatkan setelah kalian belajar materi pada pertemuan hari ini? Coba Ibu mau tahu jawaban kalian nih. Kita Saya, dapat Bu. menyayangi hewan, Ibu. Ya, kita dapat menyayangi hewan, Ibu. Betul sekali. Nah, di sini apa sih anak-anak nilai-nilai karakternya? Jadi, kita harus menjaga alam kita, menjaga lingkungan kita. Jangan sampai flora dan fauna kita itu kehilangan habitatnya. Nah, kita juga harus bangga nih tinggal di Indonesia yang kaya akan flora dan fauna. Selanjutnya juga jangan sampai kita menjadikan bumi kita itu rusak. Kalau rusak, akhirnya bagian-bagiannya juga ikut rusak. Akhirnya flora dan fauna Indonesia jadi korban. Nah, hingga akhirnya yang terjadi banyak penyelundupan liar, habitat mereka rusak, dan akhirnya flora fauna dan yang ada itu terancam punah. Kehilangan tempat tinggal, habitatnya mati, tercemar. Seperti itu ya anak-anak. Baik. Nah, thank you. Oke anak-anak, apakah dari penjelasan Ibu ada materi yang ingin ditanyakan atau ada hal yang cukup membingungkan atau perlu ditanyakan anak-anak? Sudah paham, Bu. Ya, sepertinya anak-anak Paham, sudah Ibu. paham sekali ya. Baik, hari ini setelah kalian berdiskusi bersama nih, senang tidak anak-anak habis berdiskusi nih, kita jadi tahu macam-macam hewan, tumbuhan ya. Senang tidak anak-anak? Senang, Ibu. Senang sekali, Bu. Senang, Ibu. Ya, Ibu harap kalian tetap semangat seperti ini ya. Jadi pembelajaran apapun, kalian tetap semangat, harus senantiasa semangat gitu ya. Oke, habis ini Ibu akan memutarkan sebuah video yang nantinya akan menjadi dasar proyek kita bersama ya anak-anak. Nah, silakan kepada Mbak Nala untuk menampilkan videonya kepada murid-murid kita. Nah, Ibu minta untuk anak-anak mengidentifikasi ya kira-kira videonya itu tentang apa. Nanti Ibu akan bertanya kepada kalian nih, kira-kira videonya tentang apa. Seperti itu ya. Nah, silakan Mbak Nala dimulai untuk melaksanakan pemutaran videonya. Biar anak-anak Ibu bisa menebak nih materinya itu persoalan permasalahannya tentang apa. April 2019 lalu, petugas Bea Cukai Belawan Sumatera Utara sita sejumlah burung eksotis tanpa dokumen sah. Terindikasi 23 ekor burung kasturi, 4 ekor kakatua jambul kuning, dan 1 ekor burung nuri ini akan diselundupkan ke Medan dari Pulau Buru, Maluku. Burung-burung yang termasuk dalam satwa yang dilindungi ini selanjutnya diserahkan ke petugas BBKSDA.
Petugas bea cukai juga mengamankan 9 anak buah kapal dari kapal angkut batang kayu. Dengan modus membawa kayu gelondongan dari Pulau Buru, para ABK ini menyelundupkan burung-burung yang dilindungi, diselipkan di dinding kapal. Waduh, kejam. Juni 2019 kembali, petugas BKSDA menyita buaya muara berbobot 100 kg dengan panjang 2 meter. Salah satu buaya ganas ini ternyata telah menjadi peliharaan warga selama 4 tahun. Padahal buaya muara masuk dalam daftar hewan yang dilindungi. Petugas yang menangani kala itu telah mengkarantina predator tersebut agar siap kembali dilepas liarkan ke habitatnya. Gak cuma di tanah air, isu perburuan juga mengancam di dunia. Salah satunya ini nih, badak putih yang berada di cagar alam Limpopo, Afrika Selatan. Di sini badak yang selamat direhabilitasi dan dievaluasi agar siap kembali ke habitatnya. Sebelumnya, para badak putih ini kerap diburu karena bentuk cula atau tanduknya yang eksotis sebagai pajangan. Tak sedikit juga perburuan karena memenuhi permintaan. Katanya, cula badak berkhasiat mengobati penyakit. Organisasi nirlaba Save the Rhino mencatat hingga 2010 sudah 8 ribuan badak putih mati terburu. Baik anak-anak, sudah menonton videonya ya? Kira-kira video tadi itu videonya tentang apa anak-anak? Tentang perburuan liar, Bu. Iya, Perburuan liar, Bu. tentang perburuan liar. Jadi di sini nanti Ibu akan menugaskan kalian untuk merumuskan pertanyaan yang masih berhubungan dengan video tadi. Nah, silakan anak-anak mulai bisa merangkai pertanyaan kalian ya. Nanti tolong tuliskan di room chat ya, agar Ibu bisa membaca pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian susun. Seperti itu. Nah, Ibu juga telah mengirim LKPD di WA Group yang nantinya akan kalian kerjakan selama 10 menit. Nah, nantinya silahkan hasil kerja kelompok bersama tim kalian kumpulkan di Google Classroom. Misalkan tidak selesai hari ini tidak apa-apa, karena tenggatnya juga cukup lama. Yang penting kalian mengerjakan sesuai tenggat yang telah diberikan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, silakan Mbak Nala bisa membagi kelompoknya terlebih dahulu dan memberikan informasi kepada murid-murid kita, kelompoknya itu terdiri dari apa saja dan anggotanya. Silakan ditulis di room chat terlebih dahulu. Oke, terima kasih kepada Mbak Nala yang udah membantu Ibu meng-share apa saja kelompoknya. Nah, di sini ada 5 kelompok ya anak-anak. Ada kelompok Albasia, ada kelompok Cempaka, Gandaria, kelompok Anoa. Nah, di sini Ibu akan menugaskan kalian. Nah, nantinya kalian akan dimasukkan ke dalam breakout room. Nah, nantinya di sana Ibu akan mengirim beberapa bahan ajar yang nantinya akan berguna untuk mengerjakan bahan poster. Nah, di sini kita mengangkat tema Selamatkan Flora dan Fauna Indonesia dari Kepunahan untuk generasi masa depan. Seperti itu. Jadi, nanti kalian membuat poster yang berhubungan dengan solusi atas penyelesaian penyelundupan flora dan fauna langka di Indonesia. Seperti itu ya. Jadi nanti bersama kelompoknya, Ibu kasih waktu 40 menit untuk mengerjakannya. Nah, nanti perwakilan dari beberapa kelompok ini boleh maju untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya berupa poster tersebut. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Ya, Bisa, Bu. baik. Bisa, Bu. Mbak Nala bisa mulai untuk masuk ke dalam breakout room-nya? Agar anak-anak Breakout room-nya sudah saya buka, Ibu. Oh, baik. Oke, anak-anak jangan lupa mengganti namanya menjadi nama kelompok ya. Misalkan kelompok 1 Albasia Fabila gitu. Jadi diganti rename namanya agar sesuai dengan nama kelompoknya.
Hai, selamat pagi Mbak Prima dan Mas Mahfud dan Mbak Vera. Pagi, Bu. Ya, ini kira-kira tema dari posternya mau apa ini, Mbak? Bagus ya, udah mulai jadi. Iya, Bu. Ini jadi tentang perburuan liar, Bu. Kan banyak fauna Indonesia yang ini hampir punah karena penyelundupan liar, Bu. Iya, ini mengangkatnya hewan apa saja, Mbak Prima dan Mas Mahfud? Kalau di sini kami sedang baru menuliskan komodo saja, Bu. Kira-kira Mas Mahfud ada saran nggak mau nambah apa lagi? Boleh Mbak, saya mau menambahkan tentang harimau. Oh, harimau Sumatera ya? Ya, itu bagus, Mbak Prima. Ya. Ya, bagus sekali ya. Sudah mulai jadi dan sudah terlihat nih, udah ada beberapa kriteria yang telah Ibu sampaikan tadi. Ada kesesuaian tema, gradasinya, estetikanya, lalu ada interaktifnya gitu. Diteruskan ya, dilanjutkan saja. Baik, Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Mbak Mei, Mas Yudi, Mbak Alia. Selamat pagi, Bu. Ya, Selamat pagi, Bu. anak-anak mau mengangkat tema tentang apa nih di posternya? Kita mau mengangkat temanya tentang pelestarian satwa langka, Bu, untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Iya, bagus sekali temanya. Lalu untuk hewannya yang diangkat kira-kira apa, Mbak Mei, dalam posternya? Itu ada beberapa satwa, Bu. Iya, apakah Ibu bisa melihat hasilnya atau progresnya dari kelompoknya Mbak Mei ini? Ya, jadi tadi kita sudah membuat poster, kita menyantumkan dasar undang-undang pasalnya, terus kemudian kita juga memberikan upaya bagaimana untuk perlindungan dan pelestarian satwa langkanya, seperti itu, Bu. Baik anak-anak, pekerjaan kalian sudah sangat baik. Kalian bisa meneruskan ke tahap selanjutnya. Nanti jika anak-anak semua sudah jadi nih karyanya, bisa maju untuk mempresentasikan hasil karyanya. Tetap semangat ya. Baik, Ibu. Baik, Bu. Dimengerti. Terima kasih. Semangat semuanya. Tetap semangat. Baik anak-anak. Halo anak-anak semuanya. Halo, Ibu. Ya, bagaimana nih tadi proses pengerjaan proyeknya, sulit tidak? Atau malah Mudah, Ibu. membingungkan? Wah, dari Mas Yudi mudah. Kalau dari teman-teman, kalau dari anak-anak yang lain, sulit atau Lancar, Bu. bagaimana? Lancar. Alhamdulillah, Bu, lancar. Sudah, Bu. Alhamdulillah lancar ya. Baik. Baik anak-anak, untuk tahap selanjutnya, seperti agenda yang telah Ibu jelaskan, nanti ada relawan dari beberapa kelompok yang akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Nah, dari 5 kelompok nih, siapa nih yang ingin menawarkan dirinya untuk mempresentasikan hasil karyanya, teman-teman, anak-anak sekalian? Kelompok Albasia, Bu. Baik, dari kelompok Albasia. Bisa dimulai dari kelompok Albasia, Ibu persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Albasia yang beranggotakan Launia Ashari, Nur Mahfudi, Vera Ananda, dan saya sendiri Prima Aida akan mempresentasikan poster kami yang berjudul Hentikan Perburuan Liar. Di sini kami mengangkat masalah nyata penyelundupan hewan langka yang ada di lapangan melihat jumlah populasi hewan endemik yang semakin berkurang. Contohnya di sini kami memaparkan harimau Sumatera ya. Di sini faktor penurunan populasi yang paling banyak yaitu disebabkan oleh penghancuran habitat, terus ada perburuan, perdagangan, dan penangkapan yang berlebih. Selain itu, tingginya permintaan terhadap taring, kulit, serta daging harimau membuat hewan ini masih menjadi sasaran pemburu. Populasi harimau Sumatera ini menurun hingga 70% dalam 25 tahun terakhir. Kemudian, penghancuran habitat merupakan ancaman terbesar terhadap populasi harimau Sumatera. Meskipun itu pembalakan tetap berlangsung walaupun di Taman Nasional. Kemudian di poster ini juga dipaparkan sedikit mengenai alasan berkurangnya jumlah komodo yang ada di NTT. Di sini karena penjualan ilegal yang dilakukan di pasar gelap. Selain itu, ketidaktegasan pemerintah dan banyaknya mafia penjual merupakan salah satu penyebab kepunahan komodo itu sendiri. Cukup sekian presentasi dari kelompok Albasia. Semoga dengan adanya poster ini kita semakin tahu alasan kita mengapa kita harus melestarikan satwa langka di Indonesia. 30% jenis hewan dunia bisa ditemukan di Indonesia. Hal ini menunjukkan keanekaragaman hewan di Indonesia yang harus selalu kita jaga. Melestarikan berarti melindunginya dari kepunahan. Jangan jadikan mereka sebatas legenda. Biarkan anak cucu kita merasakannya juga. Be the change they need before it's too late. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim dari kelompok Albasia. Kita kasih tepuk tangan ya buat teman-teman semua yang sudah mempresentasikan hasil karyanya ya, anak-anak. Baik. Hasil posternya benar-benar bagus dan melambangkan beberapa kriteria yang telah Ibu sampaikan tadi, meliputi estetika, kesesuaian tema, adanya pesan moral, seperti itu ya. Baik. Mungkin bisa dilanjutkan ke kelompok selanjutnya. Kelompok Gandaria, Bu. Baik, ternyata dari kelompok Gandaria. Baik, silakan. Ibu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Gandaria yang beranggotakan Yudianto Ibnu, Nur Isti, Emilia Alia, dan saya, Mestiawati, akan mempresentasikan poster kami dengan judul Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem. Di sini kami mengangkat pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, dalam poster ini juga tertulis fatwa tentang pelestarian satwa langka untuk menjaga keseimbangan ekosistem, yaitu memperlakukan satwa langka dengan baik, dengan jalan melindungi dan melestarikan guna menjamin keberlangsungan hidupnya, itu hukumnya wajib. Adapun upaya perlindungan dan pelestarian satwa langka ini dapat dilakukan dengan menjamin kebutuhan dasarnya, kemudian tidak memberikan beban yang di luar batas kemampuannya, kemudian tidak menyatukan dengan satwa lain yang membahayakan, kemudian mencegah perburuan dan perdagangan ilegal, mencegah konflik dengan manusia, dan menjaga kesejahteraan hewan itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok Gandaria. Semoga dengan adanya poster ini dapat memberikan sebuah gambaran mengapa kita harus melestarikan fauna yang ada di Indonesia. Jangan biarkan tangan-tangan jahat menyentuh keanekaragaman fauna Indonesia, biarkan lestari untuk mewariskannya ke generasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan ya untuk kelompok Gandaria. Nah, kalau yang tadi kelompok Albasia
mengupas mengenai penyebab adanya kelangkaan di flora dan fauna Indonesia. Nah, kalau yang untuk kelompok Gandaria ini mengupas mengenai pelestariannya ya dan cara-caranya. Bagus sekali. Ternyata anak-anak ibu bisa menyampaikan dan menuangkan ide secara bervariasi seperti itu. Baik. Baik, mungkin Mbak Nala bisa stop share terlebih dahulu. Baik. Baik anak-anak, dari pembelajaran kali ini Ibu akan melaksanakan refleksi, evaluasi, dan tindak lanjut. Nah, dari pembelajaran pada pagi hari ini, kalian bisa belajar apa saja sih kekayaan alam Indonesia yang begitu melimpah. Kalian wajib bersyukur tinggal di Indonesia dan bangga. Serta pada proyek kali ini mengajarkan kita dan merupakan salah satu implementasi wujud nyata kita berpartisipasi menjaga kelestarian flora dan fauna di Indonesia. Seperti itu ya anak-anak. Jadi kalian harus tetap semangat dan tetap melestarikan lingkungan dan habitat flora dan fauna di Indonesia. Nah, untuk evaluasi pada pertemuan hari ini, untuk keaktifan sangat bagus sekali karena kalian sangat bersemangat pada pertemuan hari ini. Tapi ada beberapa anak-anak ibu yang kurang aktif. Ibu harap untuk pertemuan minggu depan, anak-anak lebih aktif lagi, lebih bersemangat lagi, lebih excited lagi dari hari ini. Nah, untuk tindak lanjutnya, jangan lupa mengerjakan LKPD yang telah Ibu tautkan di GC ya anak-anak, dan juga jangan lupa mengisi presensinya sebelum ditutup. Lalu untuk tugas kalian pada pertemuan minggu depan, kalian Ibu tugaskan untuk membaca materi pada pertemuan selanjutnya, yaitu materi mengenai perubahan akibat interaksi antar ruang. Jadi besok kita ketika berdiskusi kembali, kita bisa semangat, kita bisa saling mengetahui diskusinya ya. Jadi tanya jawabnya lebih hidup, seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, baik. Anak-anak Ibu pintar-pintar ya. Baik anak-anak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Ibu apresiasi atas kehadiran kalian, semangat kalian hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, jangan lupa presensinya diisi, jangan lupa tugasnya, dan jangan lupa membaca materi yang telah Ibu sampaikan, yaitu materi untuk pertemuan berikutnya mengenai perubahan akibat interaksi antar ruang. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, karena tadi kita mengawalinya dengan berdoa, kita juga harus mengakhirinya dengan berdoa. Baik, siapa yang mau membantu Ibu untuk memimpin berdoa? Saya, Bu. Iya, Mbak Fabila. Silakan, Mbak Fabila. Baik, Ibu dan teman-teman, mari kita berdoa menurut dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Mbak Fabila. Baik anak-anak, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.